Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiku Wina Andriani. Saya di sini akan membahas penjelasan terkait penyakit neuropatik diabetik. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa sih itu neuropatik diabetik. Neuropati diabetik merupakan komplikasi mikrovaskular penyakit diabetes mellitus yang terjadi pada pembuluh darah halus atau kecil. Neuropati diabetik adalah salah satu penyebab utama gagal ginjal dan kematian tertinggi di antara semua komplikasi diabetes mellitus, dilansir oleh Hendro Martono 2009. Bahkan, keadaan komplikasi neuropati diabetik, penderita melakukan dialisis kronis atau transplantasi ginjal sebagai tahap akhir dari kerusakan ginjal, menurut Subroto 2006. Lalu yang kedua, saya akan membahas gejala apa saja sih neuropatik diabetik. Pada tahap awal perkembangannya, neuropati diabetik seringkali tidak menunjukkan gejala apapun. Namun, bila kerusakan ginjal terus berlanjut, akan timbul sejumlah gejala seperti: yang pertama, frekuensi buang air kecil meningkat atau sebaliknya. Yang kedua, gatal-gatal. Lalu yang ketiga, hilang nafsu makan. Lalu yang keempat adalah insomnia, lemas, mata bengkak, mual dan muntah. Lalu pembengkakan pada lengan dan tungkai, sulit berkonsentrasi. Yang terakhir, terdapat protein dalam urin dan urin berbusa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penyebab neuropatik diabetik. Neuropati diabetik terjadi ketika diabetes menyebabkan kerusakan dan terbentuknya jaringan parut pada nefron. Nefron adalah bagian ginjal yang berfungsi menyaring limbah dari darah dan membuang kelebihan cairan dari tubuh. Selain menyebabkan fungsinya terganggu, kerusakan tersebut juga membuat protein yang disebut albumin terbuang ke urin dan tidak diserap kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pencegahan neuropatik diabetik. Neuropati diabetik dapat dihindari dengan cara-cara memperbaiki gaya hidup melalui langkah-langkah sederhana seperti ini. Yang pertama, menangani diabetes dengan benar. Yang disebut menangani diabetes dengan benar itu apa sih? Penanganan diabetes yang benar dapat menunda atau bahkan mencegah dengan benar. Lalu, menjaga tekanan darah dan kesehatan secara umum. Ketiga, ikuti petunjuk penggunaan obat. Menjaga berat badan ideal. Lalu yang terakhir, berhenti merokok. Karena apa? Rokok dapat merusak ginjal dan mempengaruhi kondisi ginjal yang sudah rusak. Adapun juga patofisiologi mengenai penyakit neuropatik diabetik. Peningkatan kadar glukosa yang menahun pada penderita komplikasi diabetes mellitus terhadap membran dapat menjadi dua alur. Yang pertama, jalur metabolisme. Hiperfiltrasi merupakan tahap awal dari laju kerusakan ginjal. Dari mekanisme patogenik, glomerulus akan berubah fungsi dan menjadi hiperfiltrasi, sehingga lambat laun nefron akan menjadi sklerosis. Hiperglemia kronik dapat menyebabkan glikasi non-enzimatik asam amino dan protein. Awalnya secara non-enzimatis glukosa akan diberikan dengan asam amino menjadi AGA atau biasa disebut Advanced Glycation End Product. AGA sebagai perantara kegiatan seluler yaitu ekspresi adesi molekul berperan dalam penarikan sel-sel monokuler dan terjadi pada Selain kadar gula yang tinggi atau biasa disebut hiperglikemia dan tekanan darah tinggi atau biasa disebut juga hipertensi yang tidak dapat terkontrol. Faktor lain yang dapat meningkatkan risiko neuropati diabetik adalah merokok, menderita diabetes tipe 1 sebelum usia 20 tahun, lalu menderita kolesterol tinggi, memiliki berat badan berlebih, memiliki riwayat diabetes dan penyakit ginjal dalam keluarga, lalu menderita komplikasi diabetes lain seperti neuropatik diabetik. Makanan-makanan yang harus dihindari oleh penderita neuropatik diabetik bertujuannya untuk apa sih? Menjaga gula darah tetap stabil dan mencegah komplikasi lanjutan. Yaitu caranya dengan hindari asupan karbohidrat simpleks seperti nasi, kentang, roti putih, terigu, dan gantilah dengan karbohidrat kompleks seperti nasi merah, gandum, quinoa, atau ubi. Lalu selanjutnya adalah penuhi kebutuhan gizi lainnya, yaitu lemak sehat, protein, vitamin, dan mineral. Akan lebih baik ayah Anda memenuhi kebutuhan vitamin C dan sayur dan buah seperti kiwi, pepaya, dan jambu, dibandingkan mengonsumsi suplemen kimia. Lalu selanjutnya adalah konsumsi kebutuhan cairan yang cukup. Menghindari mengonsumsi minuman berkafein dan beralkohol. Lalu yang terakhir, jangan lupa imbangi pola makan sehat dengan bergerak aktif dan menghindari rokok. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.